students, good morning. Selamat pagi buat anak-anak nih semua. Ya, kembali lagi hari ini kita melakukan kegiatan pembelajaran kita secara online. Oke anak-anak nih, hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengertian ide pokok. Apakah itu ide pokok? Ya, pastinya kamu sudah pernah mendengarnya pada kelas sebelumnya. Ya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, ada dua langkah. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama secara keseluruhan. Tidak boleh sepenggal-sepenggal ya, harus keseluruhan dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Lalu yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama itu yang mana nih? Ya, kalimat utama biasanya adalah pada kalimat yang pertama di awal paragraf atau paragraf pertama. Sudah paham ya? Next, untuk lebih memahami, coba kamu perhatikan teks berikut ini. Ayo, kita akan baca bersama-sama, misalkan bacakan ya. Nah, judul teksnya adalah gurita. Coba kamu dengarkan dan simak ya anak-anak. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialami lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk pergerakan cepat dan berenang jarak jauh. Nah, sekarang coba ada yang sudah bisa menentukan yang mana yang dimaksud dengan ide pokok? Iya, jadi ide pokok kalimat utama dari sini kita lihat adalah ini yang dicetak warna biru. Ini merupakan kalimat utama terdapat pada paragraf pertama di paragraf ini. Kalimat pertama pada paragraf ini, maka kalimat utama inilah yang menjadi ide pokok pada teks bacaan ini, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, itu yang dimaksud biasanya ide pokok itu berada pada kalimat utama atau sama dengan kalimat utama. Oke anak-anak, sudah paham ya? Nah, coba kamu perhatikan menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Tadi kan sudah ditemukan kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal dan di akhir atau di awal dan di akhir suatu teks. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Yaitu kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berupa berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Oke, sudah pahamnya yang dimaksud dengan kalimat penjelas ya? Iya, berupa berisi informasi tambahan. Nah, ataupun berisi suatu alasan, sanggahan yang mendukung pernyataan kalimat utama. Jadi kayak sambungan dari kalimat utama seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan kalimat penjelas, menjelaskan kalimat utama. Oke anak-anak, sudah semakin paham ya apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas?
coba perhatikan contoh paragraf berikut ini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Ayo, apakah kamu bisa menunjukkan mana kalimat utama dan kalimat penjelas? Ayo, ya, coba kita lihat bersama-sama. Iya, inilah dia yang dimaksud dengan kalimat utama, berada pada awal suatu paragraf, ya kan? Nah, kalimat penjelasnya yaitu setelah kalimat utama. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat penjelas. Bisa paham ya anak-anak Miss? Iya, pasti kamu sudah semakin paham. Oke, berikutnya. Menentukan ide pokok suatu teks. Apa langkah-langkahnya, Miss? Oh, gampang sekali ya. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu yang pertama, membaca teks secara keseluruhan, kemudian mencari kalimat utama teks tersebut, kemudian menemukan informasi dalam kalimat utama. Apa informasi yang disampaikan pada kalimat utama? Itulah yang menjadi ide pokoknya. Oke, sudah paham ya, Nak? Nah, sekarang kita perhatikan dulu teks ini ya, tentang organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Ayo kita baca bersama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem disebut dengan sistem gerak. Nah, kamu sudah mendengarkan isi bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang anak-anak Miss, kita lanjut lagi, masih ada sambungan teksnya ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan semalam ya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, tadi Miss sudah bacakan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang kamu menentukan yang mana yang dimaksud dengan ide pokok pada paragraf-paragrafnya. Ide pokok yang paragraf pertama, lalu kalimat pengembangnya yang mana, seperti itu. Nah, kamu salinlah tabel ini
ke dalam buku catatan bahasa Indonesia kamu. Lalu kamu kerjakan setiap paragrafnya, tulis ide pokoknya masing-masing, lalu kalimat pengembangnya. Nah, kalau kamu melihat slide ini kurang jelas, boleh dibuka buku tematik halaman 4. Oke, anak-anak ini, apakah kamu masih bingung dalam menentukannya? Oke, Miss berikan untuk paragraf pertama, Miss berikan contoh. Jadi tugas kamu paragraf 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini Miss berikan contoh untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang untuk paragraf pertama. Ini dia contohnya untuk paragraf pertama. Ide pokok yang yang kita peroleh dari paragraf pertama dari bacaan yang Miss baca tadi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu kalimat pengembangnya yang mana, Miss? Ini dia. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke, sudah semakin paham ya? Sudah bisa mengerjakan tugas 1 dengan baik ya? Oke. Selanjutnya, mengembangkan ide pokok. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan mengembangkan ide pokok? Nah, sebaliknya, kalau kamu dikasih ide pokok, maka kamu kembangkanlah ide pokok itu menjadi suatu paragraf. Itu yang dimaksud dengan mengembangkan ide pokok. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Berikut. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Jadi harus jelas topiknya tentang apa gitu. Contohnya tentang organ gerak manusia dan hewan contohnya. Oke, yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Nah, inilah dia. Ide pokok yang ditentukan ya kan. Biasanya ini kalau ada soal biasanya diberikan ide pokoknya. Lalu kamu mengembangkannya. Nah, kemudian membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Nah, dari ide pokok itu kita buatlah suatu kalimat utama seperti itu ya. Nah, tadi ini kan sebaliknya. Kalau tadi kan kita dari kalimat utama membuat ide pokok, lebih rinci dia. Ini dari hal yang rinci, dari ide pokok yang diberikan, kita kembangkan menjadi sebuah kalimat utama. Nah, kemudian mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Itulah yang menjadi kalimat penjelas atau pengembangnya. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Ini juga bagian dari kalimat pengembang. Kemudian menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Jadi dari suatu ide pokok kita membuat kalimat utama, kemudian kita buat kalimat-kalimat dari kalimat utama ini kita kembangkan kalimat-kalimat baru. Tapi ini berisi informasi tambahan atau mendukung kalimat utama. Nah, terdapatlah dia beberapa paragraf. Kemudian kita susunlah itu. Kalimat-kalimatnya harus menjadi sebuah kalimat yang padu. Artinya padu itu adalah saling mendukung. Contoh paragraf 1 membahas mengenai organ gerak hewan dan manusia. Maka paragraf 2 nggak boleh bahas yang lain. Contohnya tentang hewan mamalia seperti itu. Jadi kita harus nyambung seperti itu Kak. Pada paragraf pertama pembahasannya ke paragraf kedua harus sama. Ya seperti itu dia anak-anak Anisya. Oke, Miss rasa sudah makin paham ya. Oke anak-anak Miss, kita masuk pada tugas yang kedua. Oke nih, kembangkan ide pokok berikut ini menjadi sebuah paragraf ya. Jadi kita mengembangkan suatu ide-ide pokok ini menjadi suatu paragraf. Nah, di sini sudah diberikan ide pokoknya, yaitu yang pertama organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, kamu tuliskan mengenai ide pokok ini. Nah, apa yang bisa kamu buat menjadi suatu kalimat atau menjadi beberapa kalimat sehingga menjadi satu paragraf ya. Satu paragraf itu tidak terdiri dari satu kalimat ya, terdiri dari 2 atau lebih kalimat. Itulah paragraf. Jadi kamu buat minimal dia 2 atau 3 kalimat. Nah, kamu ceritakanlah atau kamu buatlah teks berdasarkan organ gerak terdiri atas 2 macam. Lalu untuk paragraf berikutnya, ide pokoknya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya.
kamu buat juga dengan hal yang sama. Begitu juga dengan ide pokok yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kemudian nanti ide pokok setiap paragrafnya ini kamu perhatikan harus saling nyambung gitu ya, harus saling berkaitan paragraf satu kedua ketiga, sehingga jadilah suatu teks atau bacaan seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau ini kamu rasa kurang jelas untuk dibaca karyanya, boleh kamu buka buku tematik kamu halaman 5 ya. Ya, halaman ini terdapat pada buku tematik halaman 5. Oke, bisa kamu buka nanti buku tematiknya supaya lebih jelas melihat untuk tugas 2 ini. Oke, anak-anak Miss. Oke, sudah semakin paham ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Selamat dan semangat belajar untuk anak-anak Miss. Kerjakan tugasnya, ada 2 tugas pagi hari ini. Kamu kerjakan dengan baik. Tulisannya harus rapi supaya nilainya juga nanti bagus ya anak-anak. Oke anak-anak, semangat pagi dan semangat terus.